Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi dari brand Coca-Cola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia yang akan memoderatorkan untuk presentasi pada pagi hari ini. Bersama dengan rekan saya ada Raja Zahra Fauzia, ada Sinta Bella, Tri Jasrul Mukminin, ada juga Jihan Safirli dan Raja Zahra Fauzia. Nah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu ada Build Strong Online Presence dan Define Your Brand Identity. Nah, untuk pertama saya akan jelasin untuk Define Your Brand Identity. Karena tujuannya ini adalah untuk menunjukin atau menumbuhkan rasa kebahagiaan ketika orang-orang mengkonsumsi dari brand Coca-Cola ini. Dengan rasa kebahagiaan yang diberikan Coca-Cola, itu bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan ketika orang-orang atau konsumen menikmati produk dari Coca-Cola tersebut. Nah, bisa kita lihat sendiri kalau misalnya brand Coca-Cola ini menggunakan logo warna merah dengan font yang elegan yang menumbuhkan rasa kesan kuat dan mudah dikenalin di seluruh dunia, dan font dan logo yang digunakan oleh Coca-Cola itu bisa menumbuhkan rasa kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat dari konsumen ketika menikmati dari brand Coca-Cola tersebut. Sehingga mereka menyampaikan pesan kalau misalnya minuman dari Coca-Cola ini aja itu bisa loh untuk menumbuhkan rasa kebahagiaan ketika kita mengkonsumsi Coca-Cola tersebut dengan tagline mereka Taste the Feeling. Yang dimana ini menekankan bahwa pengalaman emosional dari seorang konsumen itu penting banget dirasakan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Kalau kita lihat nih, dari kepribadian mereka Coca-Cola ini menunjukin kalau misalnya itu ceria, ramah, penuh semangat, dan inklusif banget. Dimana brand Coca-Cola ini berusaha banget untuk menciptain rasa keakraban dan koneksi antara dari brand tersebut. Sedangkan untuk Build a Strong Online Presence, itu mereka menggunakan website resmi, sosial media, dan juga SEO atau SEM. Dimana di website ini mereka akan menampilkan berita-berita menarik tentang benefit atau keunggulan atau ingredients dari Coca-Cola tersebut. Dimana juga di website ini mereka menceritakan soal tokoh-tokoh yang menginspirasi, yang bisa untuk meningkatkan rasa emosional ke konsumen ketika orang-orang berkunjung ke website tersebut. Dan si konsumen juga bisa nih untuk order atau misalnya melampirkan email konsumen tersebut. Jadi ketika misalnya website tersebut mendapatkan email dari konsumen, mereka bisa mengirimkan email marketing untuk mengirimkan berita-berita menarik tentang brand Coca-Cola ini. Seperti gimana cara mereka untuk mengkonsumsinya, atau misalnya mereka bisa untuk mix and match rasa Coca-Cola dengan produk lainnya gitu. Nah, untuk yang kedua itu mereka menggunakan sosial media di mana mereka membangun konten-konten yang relatable untuk mempromosikan dari minuman Coca-Cola ini. Dan yang terakhir itu mereka menggunakan SEO atau SEM yang dimana ini bisa dilihat lewat kata kunci. Nah, untuk Coca-Cola ini mereka menggunakan kata kunci minuman segar. Ketika orang-orang mencari di keyword tentang minuman segar, yang muncul adalah Coca-Cola tersebut. Nah, selain itu mereka juga menggunakan keyword kebahagiaan dalam botol dan hashtag Coca-Cola tersebut. Nah, dengan SEO on page ini bisa untuk meningkatkan visibilitas dan meningkatkan traffic pencarian termasuk di Google gitu. Mungkin itu presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Zahra Fauzia. Kali ini saya akan membahas mengenai develop a content strategy dan juga leverage digital advertising. Pada develop a content strategy, yang pertama itu ada cerita visual dan video. Yang kedua itu ada konten interaktif. Yang ketiga itu ada seasonal marketing. Yang keempat itu ada user generated content atau UGC. Nah, pada cerita visual dan video, kita akan membuat berupa video pendek tentang momen bahagia keluarga, teman, dan juga acara musik dengan storytelling emosional seperti Taste the Feeling. Nah, yang kedua itu ada konten interaktif, yang mana kita akan membuat berupa filter media sosial, tantangan hashtag, dan juga quiz yang melibatkan pengguna. Yang ketiga itu ada seasonal marketing. Pada seasonal marketing ini kita akan membuat konten tematik untuk hari besar seperti Natal dan juga Ramadan. Dan masih banyak hari besar lainnya yang akan bisa masuk ke seasonal marketing ini dengan membuat pesan emosional yang ingin disampaikan kepada konsumen. Dan yang keempat itu ada user generated content atau UGC. Nah, pada
UGC ini kita akan mengajak konsumen berbagi momen dengan Coca-Cola dengan membuat hashtag berupa share a Coke dan repost sebagai apresiasi untuk konsumen yang sudah membuat hashtag untuk Coca-Cola. Selanjutnya itu ada digital advertising. Yang pertama ada iklan media sosial. Pada iklan media sosial, kita akan membuat iklan berbayar di Instagram Reels dan juga TikTok. Kita akan membuat seinteraktif mungkin dan menyesuaikan tren terkini. Yang kedua itu ada Google Ads. Kita akan menargetkan kata kunci spesifik seperti minuman ringan terbaik untuk Coca-Cola. Nah, yang ketiga itu ada programmatic advertising. Iklan personal berdasarkan data demografis dan juga perilaku. Yang keempat ada YouTube Ads. Video storytelling panjang untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Engage with your audience, yaitu interaksi cepat dan responsif. Balas komentar, pesan dan pertanyaan pengguna di media sosial secepat mungkin. Jawaban yang ramah dan empati dapat meningkatkan loyalitas. Live session dan webinar. Adakan sesi live streaming di Instagram atau TikTok yang membahas berbagai topik seperti sejarah Coca-Cola, acara khusus atau wawancara dengan influencer. Komunitas online. Bangun komunitas yang solid di platform seperti Facebook atau forum yang dikasih untuk penggemar Coca-Cola. Dorong diskusi dan berbagai cerita antar penggunanya. Sekian dan terima kasih. Tilas email marketing. Yang pertama adalah kampanye personalisasi, di mana kita kirimkan email yang sesuai dengan berdasarkan minat pelanggan, seperti promosi khusus, pengumuman produk, atau undangan wawancara. Yang kedua ada newsletter berkala, di mana kita menyertakan cerita inspiratif, wawancara singkat, resep minuman kreatif, dan berita terbaru tentang Coca-Cola, di mana hal itu dapat menarik minat pelanggan. Yang ketiga ada program loyalitas, di mana kita kirimkan penawaran eksklusif dan diskon untuk pelanggan setia, seperti undangan ke acara spesial atau kode kupon untuk pembelian online. Monitor dan optimize. Di sini ada analisis performa yang menggunakan alat-alat analisis seperti Sprout Sosial dan Google Analytics untuk melacak kinerja kampanye, engagement rate, dan tingkat konversinya. Yang kedua ada A/B testing. Di sini kita menguji berbagai format iklan, desain email, dan jenis konten untuk melihat mana yang paling efektif. Yang ketiga ada survei pelanggan. Di sini kita mengumpulkan feedback langsung dari pelanggan melalui survei atau polling online untuk memahami keinginan dan pengalaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sanda Kurniawan akan menjelaskan tentang menjaga konsistensi merek. Nah, apa itu konsistensi dari merek? Konsistensi merek itu adalah upaya untuk menjaga semua aspek merek agar tetap seragam dan selaras. Ini mencakup segala hal mulai dari logo, warna, dan gaya komunikasi hingga pengalaman pelanggan yang ditawarkan. Tujuannya adalah agar merek itu selalu dan diingat oleh konsumennya dengan cara yang sama dan terlepas dari saluran media yang digunakan. Di sini kita akan mengambil contohnya itu pada merek produk Coca-Cola yang telah membuktikan bahwa konsistensi merek adalah kunci keberhasilan jangka panjang dengan menjaga kualitas identitas merek yang kuat dan konsisten. Konsistensi pada merek Coca-Cola itu sangat penting diterapkan, yang mana sebagai pedoman branding pastikan semua elemen visual, logo, dan tone of voice konsisten itu di semua saluran komunikasi. Coca-Cola harus tetap dikenal dengan ciri khas yang dimanapun ditampilkan. Nah, berikutnya ada pengawasan penggunaan aset merek, memantau penggunaan logo dan aset visual oleh pihak ketiga agar tidak ada penyalahgunaan yang bisa merusak citra merek itu. Pengawasan penggunaan aset merek ini adalah kegiatan aktif dalam memantau bagaimana logo, gambar, dan elemen visual pada produk Coca-Cola merupakan milik suatu merek digunakan oleh pihak di luar perusahaan. Dan juga berarti secara terus-menerus memperhatikan bagaimana logo dan elemen visual lainnya itu digunakan secara baik di media online maupun offline. Arahan untuk tim pemasaran regional yang mana memberikan pedoman yang jelas kepada tim di berbagai negara untuk menyesuaikan kampanye lokal pada merek Coca-Cola tanpa mengubah identitas global merek pada
produk Coca-Cola. Konsistensi merek secara global itu meskipun tim pemasarannya di berbagai negara memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kampanye dengan pasar lokal. Namun mereka tetap juga harus memastikan bahwa pesan dan citra merek yang disampaikan itu tetap konsisten dan efisien di seluruh dunia. Coca-Cola berhasil menjaga salah satu merek minuman yang paling terkenal dan dicintai di dunia. Coca-Cola adalah contoh klasik yang bagaimana konsistensi merek dapat membawa kesuksesan yang luar biasa. Selama berpuluh-puluh tahun, merek ini berhasil mempertahankan identitasnya yang kuat dan mudah dikenali seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Invest in Reputation Management dan Stay Update. Yang pertama itu adalah pemantauan media. Gunakan alat pemantauan media sosial seperti Brandwatch untuk melacak percakapan online tentang merek apa yang kita bahas. Kalau kami membahas tentang Coca-Cola. Yang kedua, strategi krisis. Siapkan rencana komunikasi untuk mengatasi krisis yang berpotensi merusak reputasi seperti tuduhan tentang masalah lingkungan atau kesehatan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tingkatkan citra merek dengan mempromosikan inisiatif keberlanjutan, contohnya daur ulang botol plastik, pengurangan emisi karbon, dan program lingkungan lainnya. Yang kedua itu stay update. Kami membahas 3 poin di sini. Yang pertama, analisis tren. Secara berkala, pantau tren di industri minuman dan perubahan perilaku konsumen seperti permintaan akan minuman rendah gula dan bahan-bahan alami. Yang kedua itu kolaborasi dengan influencer. Kita tuh harus berkolaborasi dengan influencer yang relevan dengan audiens target untuk memperluas jangkauan merek baik di tingkat lokal maupun global. Yang ketiga, inovasi produk. Kembangkan produk baru yang mengikuti tren terkini seperti minuman energi atau variasi rasa edisi terbatas untuk menjaga minat konsumen. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu adalah hasil presentasi dari kami mengenai strategi branding yang dilakukan oleh Coca-Cola. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada saran dan kritik dari Bapak, boleh banget. Kami sangat menerima. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.